Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Tesya Sari Purba dengan NIM 240301020930. Di sini saya akan mempresentasikan analisis implementasi Good Corporate Governance pada mata kuliah Special Topic in Accounting untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang saya hormati Bapak Abdurrahman, Sarjana Ekonomi, Magister Accounting. Izin mempresentasikan terkait materi ini. Adapun alur pembahasannya, yang pertama itu adalah latar belakang dan tujuan mengapa GCG penting dan fokus analisisnya, kemudian konsep dan prinsip GCG, kemudian yaitu profil dari perusahaan yang saya ambil, yaitu Astra, kemudian implementasi tarif, bukti penerapan di Astra, kemudian organ dan hak pemegang saham. Selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi dan rekomendasi kekuatan resiko, kesimpulan serta saran. Baik, nah mengapa GCG sangat penting? Nah, kompleksitas bisnis menuntun perusahaan tidak hanya mengejar profit, tetapi juga membangun tata kelola yang baik. Kemudian pasca krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998, transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas menjadi semakin penting di Indonesia. PT Astra Internasional merupakan perusahaan publik besar dan terverifikasi sehingga praktik CGC menjadi aspek strategis. Lalu analisis diperlukan untuk menilai apakah prinsip GCG berjalan dalam praktik, bukan hanya pada kebijakan. Selanjutnya, fokus analisis ini terfokus pada penerapan tarif, struktur tata kelola, hak pemegang saham, kemudian efektivitas GCG. Nah, konsep Good Corporate Governance ini yaitu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh stakeholder. Nah, Cadbury Komite pada tahun 1992 memandang corporate governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Sehingga FCGI menekankan hubungan antara pemegang saham, pengurusan, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya di sini ada 5 prinsip dari tarif. Yang pertama, transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Nah, selanjutnya di sini menjelaskan terkait PT Astra International Tbk. Pada pada 1957 didirikan oleh William Suryajaya sebagai perusahaan perdagangan umum di Jakarta. Kemudian pada tahun 1990 saham tercatat di BEI pada 4 April tahun 1990 dengan kode emiten ASII. 7 segmennya yaitu otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur, TI, dan properti. Kemudian lebih dari 230.000 karyawan dari 200 anak perusahaan, perusahaan asosiasi, serta joint venture di akhir 2024. Visinya itu menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan di Asia Pasifik dengan pertumbuhan berkelanjutan yang terbaik. Selanjutnya, ini ada struktur kepemilikan sahamnya. Nah, jadi Jardi Keikel dan Carrick Ltd
itu memiliki 50,11%. Kemudian publik dan institusi dan retail itu 49,89%. Selanjutnya yaitu terkait implementasi tarif di Astra. Nah, di sini kan ada beberapa implementasinya. Yang pertama itu terkait transparansi. Nah, transparansi yang dimaksud itu dengan annual report, sustainability report, laporan keuangan audit, e-reporting IDX, public expose, dan investor day. Kemudian terkait responsibility yaitu CSR melalui 4 pilar Yayasan Astra, Kepatuhan OJK atau BEI, ISO 14001 di berbagai unit bisnis. Kemudian ada akuntabilitas yaitu pemisahan komisaris dengan direksi, menguraikan tugas jelas, laporan periodik, remunerasi berbasis kinerja, kemudian internal audit. Selanjutnya ada independensi yaitu komisaris independen, komite dipimpin oleh komisaris independen, rotasi auditor, kebijakan conflict of interest. Kemudian selanjutnya ada fairness yaitu hak suara proporsional, informasi setara, kebijakan dividen transparan, dan whistleblowing system. Sedangkan di sini terkait kerangka tata kelola Astra, yang pertama ada RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Manajemen Risiko, dan yang terakhir adalah Komite Corporate Governance. Kemudian terkait perlindungan hak pemegang saham. Nah, yang pertama itu RUPS yaitu hak hadir dan suara tersedia secara e-voting. Kemudian dividen atau hak menerima dividen secara profesional. Terkait informasi material diungkapkan tepat waktu dan setara. Selanjutnya terkait jual saham dapat diperjualbelikan melalui mekanisme pasar BEI. Yang terakhir itu pemeriksaan yaitu pemegang saham minimal 10% dapat mengajukan pemeriksaan sesuai Undang UU PT. Adapun organ tata kelola dan tanggung jawabnya, yang pertama itu Dewan Komisaris. Tanggung jawab dan tata kelolanya yaitu mengawasi kebijakan pengurusan, memberi nasihat kepada direksi, mengawasi GCG, resiko dan SPI, kemudian komisaris independen minimal sepertiga sesuai ketentuan OJK. Selanjutnya direksi. Adapun tanggung jawabnya yaitu mengelola perusahaan sehari-hari, menjalankan visi misi dan strategi, menyusun RJPP dan RKAP, dan yang terakhir mengelola resiko dan penerapan GCG. Selanjutnya ada komite audit. Nah, diketuai oleh komisaris independen minimal 3 anggota, menelaah laporan keuangan, menilai kepatuhan audit dan pengaduan. Selanjutnya terkait evaluasi efektivitas GCG. Nah, di sini saya akan menjelaskan kekuatannya serta catatan krisisnya. Nah, kekuatan dari efektivitas GCG ini, yang pertama itu pengakuan eksternal melalui ACGS, track record kepatuhan regulasi, transparansi pelaporan yang kuat, serta sistem manajemen risiko terintegrasi. Selanjutnya terkait catatan kritis, kepemilikan 50,11% berpotensi mempengaruhi keputusan RUPS. Kemudian kompleksitas field party transaction. Kemudian tantangan cybersecurity dan data privacy. Selanjutnya, GCG perlu adaptif terhadap transformasi digital. Kemudian ada pun kesimpulan dari presentasi ini bahwa
Astra telah mengimplementasikan prinsip tarif secara komprehensif dengan infrastruktur tata kelola yang kuat. Dominasi ZCNC 50,11% memberikan stabilitas strategi. Namun, perlindungan pemegang saham minoritas tetap penting. Kemudian, komposisi Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit mendukung fungsi pengawasan dan memenuhi ketentuan yang dibahas dalam makalah. Selanjutnya, secara keseluruhan, Astra dapat menjadi benchmark penerapan GCG perusahaan publik di Indonesia dengan ruang perbaikan pada konflik kepentingan dan resiko digital. Nah, untuk rekomendasinya itu yang pertama di sini perkuat mekanisme perlindungan pemegangan saham minoritas, termasuk peran komisaris independen. Kemudian, kembangkan digital GCG. Selanjutnya, tingkatkan transparansi transaksi, pihak berelasi, dan mekanisme persetujuannya. Dan yang selanjutnya, memperluas engagement pemegang saham retail melalui teknologi digital agar partisipasi lebih inklusif. Baik, sekian terkait materi yang saya paparkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.